Selamat siang teman-teman, selamat siang Miss Ayu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat presentasi tentang kandungan zat gizi yaitu karbohidrat. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, apa itu karbohidrat? Yang kedua, apa saja klasifikasi karbohidrat? Yang ketiga, apa fungsi dari karbohidrat? Yang keempat, apa saja makanan yang bersumber karbohidrat? Dan yang keempat, penyakit apa yang dapat muncul akibat karbohidrat? Yang pertama, apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau yang sering disebut dengan hidrat arang merupakan suatu molekul organik yang paling banyak ditemukan di alam dan mempunyai fungsi yang sangat luas. Karbohidrat adalah zat gizi yang terbentuk dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan penyumbang sumber energi terbesar bagi tubuh manusia, yaitu sekitar 60-70%, dan sisanya didapat dari protein dan lemak. Karbohidrat merupakan penghasil rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak pada tubuh manusia, dan membantu mengeluarkan feses. Secara umum, karbohidrat dapat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama, monosakarida. Sering disebut dengan sebutan gula dan merupakan molekul terkecil dari karbohidrat. Monosakarida ini dapat langsung diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah. Monosakarida sendiri memiliki 3 jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan hasil dari hidrolisis laktosa dan gula susu. Galaktosa banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur. Dan fruktosa bersamaan dengan galaktosa merupakan gula yang terdapat pada buah-buahan dan madu. Yang kedua ada oligosakarida. Terdiri dari disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Kelompok ini termasuk gula yang mengandung 2-10 molekul monosakarida. Yang ketiga, polisakarida. Merupakan gabungan dari gula sederhana atau monosakarida. Polisakarida digolongkan lagi menjadi 2 yang dapat dicerna seperti tepung pati, amilum, dextrin, glikogen, dan yang tidak dapat dicerna seperti selulosa, hemiselulosa paktin. Polisakarida tidak dapat larut dalam air dan umumnya tidak memiliki rasa atau tawar. Namun, selulosa merupakan sumber serat yang dapat membantu jalannya makanan dan seluruh pencernaan, memberi rasa kenyang dan membantu memadatkan feses. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat terdiri dari 5, yaitu sebagai sumber energi, yang kedua memberi rasa manis pada makanan, yang ketiga menghemat protein, yang keempat mengatur metabolisme lemak, dan yang terakhir membantu mengeluarkan feses. Yang pertama sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat mampu menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat yang ada di dalam tubuh manusia sebagian besar ada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera. Yang kedua, memberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat mampu memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Dari gula, di setiap gula memiliki rasa manis yang berbeda-beda. Gula yang paling memiliki rasa manis adalah fruktosa. Selanjutnya adalah penghemat protein. Protein merupakan zat protein merupakan zat pembangun. Namun jika kebutuhan
karbohidrat tidak terpenuhi, maka fungsi protein sebagai zat pembangun akan terkalahkan. Selanjutnya, pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mampu mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Yang terakhir, membantu mengeluarkan feses. Karbohidrat membantu mengeluarkan feses dengan cara mengatur eristaltik pada usus dan memberi bentuk pada feses. Selanjutnya ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat adalah padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. Hasil dari olahan bahan-bahan tersebut adalah bihun, mie, roti, tepung, sirup, dan lainnya. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan adalah nasi, ubi, singkong, dan jagung. Berikut adalah kandungan karbohidrat yang ada pada makanan. Dari tabel pertama, yaitu gula pasir memiliki nilai karbohidrat senilai 94,0. Selanjutnya nomor 2 pati, nilai karbohidrat sebesar 87,6. Yang ketiga beras memiliki nilai karbohidrat sebesar 78,3%. Yang nomor 4 jagung memiliki nilai karbohidrat 73,7%. Selanjutnya ketela pohon memiliki nilai karbohidrat 34,7%. Yang keenam, ubi jalar memiliki nilai karbohidrat sekitar 27,9%. Yang ketujuh, kentang nilai karbohidrat sebesar 19,2%. Dan yang terakhir, kacang hijau memiliki nilai karbohidrat sekitar 62,9%. Selanjutnya, penyakit yang akan timbul akibat karbohidrat. Yang pertama ada kegemukan. Kegemukan dapat terjadi apabila terjadi penimbunan energi dan ketidakseimbangan energi dalam jangka waktu yang lama. Umumnya kegemukan terjadi akibat terlalu banyak makan dan terlalu sedikit bergerak, sehingga kelebihan energi tersebut tersimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Yang kedua, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor yaitu genetik, imunologik, lingkungan, dan gaya hidup. Para ahli meyakini bahwa dasar dari penyakit ini adalah defisiensi hormon insulin. Hormon ini mengatur metabolisme glukosa yang ada di dalam tubuh manusia. Menurut Sedia Utama tahun 2008. Selanjutnya ada lactose intolerance. Penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang mengenai disakarida laktosa. Laktosa di dalam seluruh gastrointestinal dipecah oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Pada penderita penyakit laktose intolerance terdapat defisiensi enzim laktase karena sintesanya mengurang atau tidak disintesa sama sekali. Akibat laktosa tidak dapat dicerna dan dibakar, laktosa yang cukup tinggi dalam seluruh pencernaan bekerja sebagai laksens, penyebab diare. Yang terakhir ada penyakit kurang kalori dan protein atau yang disebut dengan KKP. Penyakit ini menyerang anak-anak yang sedang dalam proses pertumbuhan, terutama di usia 2-4 tahun yang memiliki risiko yang cukup besar untuk terkena penyakit kurang kalori dan protein. Penyakit ini juga dapat menyerang orang dewasa dengan gejala busung lapar,
atau lebih tepatnya kurang makan atau kelaparan pada seseorang.